Halo everyone, di sini aku mau ngasih tahu kalian bagaimana sih tahapan dari awal sampai akhir dari RMT Superindo, khususnya di LGD Superindo, Leaderless Group Diskusi. Nah, apa sih LGD itu? LGD di Superindo itu adalah Leaderless Group Diskusi, di mana kita di situ nanti dikumpulkan dari banyaknya peserta. Kalau di saya kemarin itu sekitar 160-an orang peserta. Di situ kita dibagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok isinya 5 orang. Di situ nanti kita akan untuk berdiskusi bersama-sama. Nah, tahapan LGD ini ada di setelah kita psikotes. Kalau kita memang saat psikotes itu memumpuni, kita akan lanjut ke tahapan LGD ini. Nah, di LGD ini kita itu ngapain aja sih di LGD? Nah, di LGD itu pertama-tama kita diundang dari jam 8 hingga di jam 11-an lebih sedikit mungkin ya waktu itu. Di situ kita dari jam 8 hingga jam 9 disuruh untuk memahami terkait tentang Superindo, kemudian visi misi Superindo, produk-produk Superindo itu apa, ya definisi umum dari retail itu seperti apalah ya, dari RMT Retail Management Trend Superindo seperti apa yang ingin diharapkan Superindo terkait retail manajemen tersebut. Nah, kemudian kalau sesi tersebut udah selesai, kita ini akan diundang ke breakout rooms, di mana di breakout room itu terdiri dari satu kelompok yang berisikan 5 orang. Nah, di 5 orang tersebut kita akan berdiskusi terkait permasalahan. Permasalahan itu seputar apa sih? Nah, permasalahan tersebut masih seputar terkait retail. Jadi teman-teman di sini harus benar-benar paham terlebih dahulu, benar-benar belajar dan memahami terkait retail. Dunia retail itu seperti apa, kemudian pekerjaan dari seorang asisten leader, karena kita di RMT itu diharapkan habis selesai 6 bulan training, kita akan diharapkan untuk menjadi seorang asisten leader. Kalau kita benar-benar paham semua nih, dari 6 bulan itu ngapain aja, belajarnya ngapain aja, kita disuruh memahami itu semua. Kemudian nanti kita, kalau kita benar-benar bisa memahami, kita akan presentasikan di proyek akhir apakah kita itu layak menjadi seorang seorang leader yang ada di sebuah toko Superindo itu sendiri atau tidak. Kalau tidak ya kita nggak bakalan lanjut di RMT atau manajemen tren dari Superindo tersebut, karena RMT kan tujuannya untuk mencetak calon-calon orang bisa memimpin gitulah istilahnya. Nah, waktu kita diskusi di kelompok itu, kita disuguhkan dengan 2 permasalahan. 2 permasalahan tersebut masih sekitaran terkait retail. Nah, dari permasalahan tersebut kita itu nanti mencari sebuah solusi, kemudian inovasi, dan kalau bagus sih harus menyertakan sebuah antisipasi dari solusi yang kita tawarkan. Di akhir juga kita lebih baik ngasih kesimpulan, tapi kesimpulannya jangan terlalu panjang, kesimpulannya singkat saja, karena namanya kesimpulan ya, singkat gitu. Nah, kemudian kita itu dihadapkan satu permasalahan, di mana satu permasalahan itu kita harus pahami dalam waktu 1 menit. Nah, di dalam 1 menit itu kalian harus benar-benar memperhatikan permasalahan tersebut seperti apa, karena kita dituntut untuk berpikir cepat. Karena situasi nantinya kalau kita lolos MT itu ya kita harus berpikir secara cepat seperti apa, mengambil keputusan yang baik untuk dari sebuah masalah tersebut. Nah, kemudian kalau kita udah tahu nih mau ngasih solusi apa dari permasalahan tersebut, sekiranya kalian bisalah nih untuk tulis atau enggak ketik, tapi ketiknya hanya di kolom komentar, kalian nggak boleh ngetik di luar tersebut gitu. Kemudian juga jawabannya itu harus seperti apa sih, jawaban dari permasalahan tersebut, solusi dari permasalahan tersebut. Kalau menurut aku pribadi, solusi yang harus kita tawarkan itu satu, kita harus benar-benar fresh gitu solusi yang kita tawarkan. Kalaupun tidak fresh pun tidak apa-apa, kalian bisa kembangkan solusi tersebut seakan-akan kalian benar-benar bisa menjadi seorang leader yang baik menghadapi sebuah
permasalahan yang mendadak di toko tersebut. Nah, dari itu tadi kita juga harus benar-benar percaya diri untuk ini menjawab saat giliran kita diskusi. Nah, diskusi tadi kan sekitar 25 menit. Jadi ngepasin kita diskusi bersama kelompok itu pertama-tama itu pasti bakalan dibentuk suatu siapa moderator dari kelompok tersebut. Nggak, karena di sini LGD itu nggak ada sebuah pemimpin dari grup diskusi, jadi kita itu fair sama netral gitu. Nggak ada yang aku ketua nih kalian harus tunduk, nggak ada yang kayak gitu. Kita sama-sama diskusi. Kemudian juga ini warning banget, kemarin ini ya, moderator aku itu selesai aku menjawab sebuah pernyataan atau solusi yang aku tawarkan itu, dia bilang gini ke grup, kawan-kawan gimana dengan pendapat dari mbak ini, apakah benar atau salah? Kayaknya bukan aku deh, atau siapa ya, kayaknya nggak tahu, pokoknya dia bilang benar atau salah itu sebuah kesalahan kalau menurut aku ya, karena di diskusi itu nggak ada salah dan benarnya, karena kita di sini kan menyampaikan pendapat. Kalau salah benar, kalian mending ke meja ini persidangan atau enggak debat lah gitu ya, waktu kalian presentasi pas kuliah gitu. Itu ada tuh salah benarnya kadang-kadang seperti itu. Jadi di sini nggak ada salah benarnya, kalian sepuas hati menyampaikan sebuah solusi kalian yang tawarkan gitu, asalkan tadi solusi tersebut harus benar-benar fresh gitu. Nah, kemudian juga harus realistis. Kemudian juga dari sebuah solusi yang kita tawarkan tuh kita harus ingat visi misi dari sebuah Superindo itu apa. Kalian bisa tuh masukin solusi kalian itu terkait visi misi juga seperti apa. Kalian hubung-hubungkan lah ya. Kalian bisa baca solusi dari yang bakalan kalian jawab nantinya. Kemudian juga kita harus ngasih argumen antisipasi biar kayak lebih bagus lagi lah, intinya seperti itu. Kemudian juga berikan kesimpulan akhir, jangan bertele-tele tadi. Juga saat kita diskusi itu jangan menang sendiri, karena diskusi itu kan netral. Kalau kita menang sendiri pasti kita nggak bakalan sama observer itu bakalan dilirik, karena yang bener-bener dilirik dari seorang calon RMT Retail Management Train itu satu, sikap. Jadi kalian harus bener-bener menjaga sikap kalian, attitude kalian. Kemudian juga kalian harus bener-bener percaya diri. Terus kemudian juga bener-bener menghargai jalannya diskusi tersebut. Jangan sampai kalian nggak menghargai jalannya diskusi tersebut, itu kalian pastinya nggak bakalan lolos ke tahapan selanjutnya, yaitu interview. Terus kemudian juga harus benar-benar pahami topik tersebut, jangan sampai melenceng dari bahasan gitu. Jadi kalau kalian melenceng dari bahasan tersebut, kayak ngerasa kalian leader kok seperti ini, kok kalian nggak paham sih untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Karena kita seorang mahasiswa, harusnya kalian udah bisa lah berpikir secara kritis itu seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana sih contoh soal yang aku kemarin ini diskusiin bareng teman-teman atau rekan tim LGD aku. Nah, untuk kasus pertama itu aku itu diposisikan sebagai seorang asisten store leader, dimana di toko ini itu penjualan pertama itu di toko pertama itu penjualannya sangat baik, selalu mencapai target sales setiap bulannya. Nah, kemudian kita tiba-tiba dipindahkan nih ke sebuah store atau store Superindo yang penjualannya itu bisa dikategorikan turun. Kemudian juga toko tersebut memiliki pelanggan yang sepi sehingga salesnya cukup rendah, sedangkan di sekitarnya terdapat toko-toko kompetitor yang jaraknya tidak begitu jauh dengan kondisi yang cukup ramai gitu. Nah, bagaimana Anda membuat strategi untuk mendapatkan peningkatan jumlah pelanggan sehingga toko Anda itu menjadi ramai dan dapat mencapai target sales setiap bulannya. Jadi kita di sini harus mencari sebuah solusi dari kasus ini tadi, kasus pertama. Nah, di kasus pertama itu tadi
kita tawarkan ide segar itu tadi. Nah, kalau pertama kita sudah selesai, mungkin bisa ya kalian diskusi sekitar 10 menitan, 10 menit, kemudian di kasus kedua itu 10 menit juga, di kasus terakhir kayaknya kemarin itu waktu kita penyampaian bersama ke observer itu sekitar ini deh, dikasih tambahan waktu 5 menit, jadi jalannya LGD itu sekitar 30-an menit. Jadi kalian bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdiskusi dengan teman-teman itu di 25 menit untuk dua kasus gitu. Nah, kemudian untuk kasus kedua waktu itu aku dihadapin sebuah permasalahan. Di hari ini merupakan hari di mana seorang asisten store leader yang bertugas di toko A dengan penjualan yang cukup ramai. Kemudian pada shift pagi seharusnya terdapat 2 petugas di bagian daging. Namun petugas itu nggak datang, tidak hadir tanpa alasan dan tidak dapat dihubungi. Bagaimana kalian itu menjadi seorang asisten store leader yang baik gitu untuk menangani kasus ini. Nah, kemudian Anda mendapati masalah juga. Masalah kedua itu karena tadi menjadi seorang store leader, kalian juga harus sigap untuk menghadapi sebuah kasus secara bersamaan. Di sini itu kasusnya itu terkait chillernya atau lemari pendingin dari daging itu ini rusak. Jadi apa solusi yang harus Anda tawarkan? Gimana sih solusi yang harus cepat kalian pikirkan untuk menghadapi dua masalah tersebut begitu. Jadi kalian harus benar-benar manfaatkan waktu, kemudian juga harus benar-benar bisa berpikir kritis dan menjadi seorang yang aktif di dalam diskusi tersebut. Aktif itu bukan kalian menjadi seorang yang menguasai. Jangan, kalian ya aktif saja, jangan terlalu menonjol, yang biasa aja. Kemudian juga harus menghormati. Nah, ketika sudah kalian simpulkan dan sudah kalian presentasikan ke observer, nanti kita tinggal tunggu di sekitaran waktu itu di jam 1, apakah dari hasil diskusi kalian itu tadi siapa aja nih yang bakalan lolos menjadi RMT untuk mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu tahapan interview itu nanti bakalan aku jawab jika kalian ingin tahu. Kemudian habis itu setelah diumumin ya kalian bakalan lanjut kalau lolos. Begitu aja ya tips dan bagaimana alur dari LGD tersebut. Terima kasih, dadah.